Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hendi, kemarin Bapak meminta waktu ya kepada saya untuk mensupervisi Bapak ya, untuk bagaimana Bapak bisa melakukan coaching. Nah, bagian mananya Bapak yang ingin saya perhatikan? Iya Bu, terima kasih atas waktu Ibu yang mau hadir di tempat ini. Mungkin dari ketiga bagian itu yang perlu saya mau saya refleksi itu mungkin dari bagian pertanyaan berbobot ya Bu ya, boleh? Boleh. Pertanyaan berbobot yang mananya ya Pak? Yang ingin saya lebih saya perhatikan lagi. Mungkin dari semua rangkaian percakapan saya dengan Pak Ahmad begitu Bu. Baik. Bagaimana menilai Bapak saat ini? Apakah Bapak menilai diri ketika menyampaikan pertanyaan itu seperti apa Bapak? Yang saya nilai diri saya ketika saya menyampaikan pertanyaan itu sulit untuk dipahami, mungkin itu Bu. Kalau seandainya ada nilai 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada di tahap mana ini ketika Bapak menyampaikan pertanyaan berbobot? Paling baru dinilai 5 mungkin Bu. Karena setiap kali saya mungkin ya berbicara dengan yang lain, kalau saya melontarkan pertanyaan, rada orang lain itu belum bisa langsung paham apa dengan pertanyaan saya. Bisa saya tahu itu permasalahannya apa? Kenapa sampai orang lain tidak paham dengan pertanyaan Bapak? Mungkin karena apa ya? Saya kurang fokus gitu atau gimana gitu, Bu? Kurang fokus kepada masalah begitu, Pak? Mungkin iya seperti itu, Bu. Baik, Bapak, saya ingin melihat simulasi coaching Bapak. Silakan, mungkin Bapak dengan Pak Ahmad ya. Silakan Bapak lakukan Ya, Bu. coachingnya dengan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Bu. Saya izin menutup kamera saya supaya tidak mengganggu Bapak ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, ini sama siapa ya? Pak Hendi atau siapa? Iya Pak, sesuai dengan kemarin yang telah Bapak nge-WA ke saya ya kemarin. Oh iya, betul. Ya, alhamdulillah sekarang saya bisa bertemu dengan Bapak, menjadwalkan dan sekarang alhamdulillah juga bisa bertemu ya di tempat Bapak ini. Oh iya. Kemarin Bapak mau WA ada suatu hal yang akan didiskusikan antara kita berdua ya Pak ya. Siap Pak. Boleh tahu Pak, bisa itu dulu Bapak ini berasal dari mana, siapa, perkenalan dulu lah ya. Dari mulai Bapak nanti saya. Siap. Terima kasih Pak Hendi. Saya dapat kontak Bapak kebetulan dari teman saya ya, yaitu seorang kepala sekolah juga. Beliau kepala sekolah SMP 2 Sumedang. Katanya ada orang yang ahli dalam coach gitu, untuk coaching. Yang namanya itu Coach Hendy Budiawan. Kemudian saya minta kontaknya, alhamdulillah beberapa hari ke belakang saya bisa menghubungi Bapak, bisa men-chat Bapak, dan alhamdulillah juga Bapak sekarang menyempatkan waktu untuk bisa menghubungi saya gitu Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Rosadi. Kebetulan saya adalah guru Cipamempet awalnya Pak, dari mulai 2006 sampai 2020. Kemudian 2021 saya ikut promosi Pak, ikut promosi menjadi kepala sekolah dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Kemudian tanggal 1 September saya mendapatkan tugas baru, asalnya sebagai guru di Cipamempet menjadi PLT Kepala Sekolah di SN Pesanggerahan 1 Pak. Kemudian 22 Februari 2022 saya mendapatkan tugas baru lagi
dan kembali lagi ke sekolah yang lama dengan posisi baru gitu Pak. Jadi menjadi kepala sekolah SDN Cipamupuk. Mungkin itu Pak sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad atas perkenalannya. Mungkin saya juga akan memperkenalkan diri dulu ya Pak Ahmad. Siap Pak. Perkenalkan, nama saya Hendy Budiawan Pak Ahmad. Saya bekerja di SDN Cikondang 2 Pak Ahmad. Sama seperti halnya Pak Ahmad kemarin, saya pun kemarin waktu 2000 sekarang 2022 dengan tanggal yang cantik yaitu 22/02/2022, saya pun sama dilantik menjadi kepala sekolah SDN Cikondang 2. Sekarang saya juga mengemban tugas menjadi PLT juga di SDN Cikondang 3. Terima kasih Pak Ahmad atas perkenalan. Itu saja yang bisa saya perkenalkan. Baiklah Pak Ahmad, untuk lebih mengefektifkan waktu, mari kita fokuskan kepada pertemuan kita hari ini. Siap. Yang dimana sesuai dengan jadwal bahwa hari ini adalah pertemuan pertama kita ya Pak Ahmad ya. Siap. Begini Pak Ahmad, ada permasalahan apa mungkin bisa disampaikan kepada saya Pak? Flashback ke belakang kan ternyata Pak kita itu ya satu litingan ya, satu litingan untuk ikut promosi jabatan kepala sekolah, juga mungkin satu angkatan, juga pelantikannya juga tanggal cantik 22 Februari 2022. Tapi baru bertemu sekarang ya Pak ya, mungkin kita beda kelas, beda kelompok mungkin gitu. Begini Pak permasalahannya. Sebelum tanggal tersebut kan saya posisinya menduduki sebagai guru di SDN Cipamempek gitu Pak. Tapi pas tanggal 22 Februari 2022 saya diposisikan menjadi kepala sekolah. Jadi ada kegundahan dalam diri saya yang asalnya katakanlah teman bermain, teman senal guru dengan para guru. Sekarang kan posisi jadi kepala sekolah jadi bingung untuk apa? Bersosialisasi seperti apa sih awalnya dengan mereka, karena kan bukannya saya gengsi bukan atau saya gila hormat bukan, tapi kan ada hal-hal yang perlu saya kembangkan supaya apa ya, supaya nyaman di saya juga nyaman di guru-guru. Itu yang pertama. Kemudian kegalauan yang kedua juga atau permasalahan yang kedua bahwa saya juga dihadapkan dengan kondisi sekolah yang sarana dan prasaranya memang sangat-sangat kurang mendukung gitu Pak untuk pengembangan sekolah ini. Mungkin itu, mungkin dengan bisa berkolaborasi dengan Coach Hendy, mudah-mudahan ada pencerahan gitu Pak permasalahannya. Sekian Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Boleh saya tangkap, yaitu permasalahan Pak Ahmad itu mungkin dari sisi di sekolah ya? Iya, di sekolah. Bagaimana menciptakan praktisi di sekolah, begitu ya Pak Ahmad ya? Betul. Ya, yang saya terus begini Pak Ahmad, kalau begitu apa yang akan Bapak lakukan gitu Pak? Tujuannya seperti apa? Di tujuan yang ingin saya lakukan pertama kan satu, saya harus bersosialisasi meskipun itu kan teman lama gitu kan, teman lama tadi tapi kondisinya kondisi baru, itu permasalahannya. Saya akan melakukan sosialisasi dengan para guru-guru di SDN Cipamupek, rekan-rekan saya pernah juga sebagai PLT di Pasanggeran 1. Dalam sosialisasi ini mungkin saya akan ya berjalan apa adanya saja Pak. Berjalan apa adanya, saya akan mengikuti gaya seperti guru, saya tidak akan neko-neko dengan posisi jabatan kepala sekolah saya, mungkin seperti itulah. Kemudian juga para guru juga mungkin bisa memposisikan bahwa meskipun saya katakanlah bergaul secara tindak tanduk yang lama, mungkin guru-guru memposisikan bahwa saya itu sekarang bukannya teman kerja sebagai guru lagi, tapi posisi saya sebagai kepala sekolah. Mungkin itu yang pertama. Oh, iya. Yang kedua, untuk sana prasana mungkin saya akan membuka dirilah berhubungan dengan pihak-pihak terkait gitu Pak. Sekian Pak, mudah-mudahan ada gambaran dari Bapak juga ada masukan. Ya, dari identifikasi masalah yang telah Bapak sampaikan barusan, itu adalah salah satu betul sekali Pak.
itu adalah salah satu menjalin praktisi komunitas sekolah dengan baik ya Pak ya. Betul. Nah, dengan adanya identifikasi yang Bapak sampaikan barusan agar terjalin komunikasi yang baik, meskipun Bapak sekarang tingkatannya mungkin lebih dari lebih ya dari guru sekarang kepala sekolah. Lalu rencana apa yang bisa Bapak lakukan agar tercapai tujuan yang akan Bapak inginkan itu? Oke, terima kasih Pak. Jadi gini Coach, soalnya kan awalnya teh gundah teh, kalaulah mereka diajak bergerak, mengikuti visi dan misi saya merasa pesimis, mereka mau mendengar atau mau ikuti tidak gitu pertama itu. Karena kan yang mereka tahu awalnya saya juga dari rekan kerja mereka. Saya guru awalnya, mereka kan sama guru. Tapi saya akan coba menggali dan berhubungan dengan mereka semua, para guru-guru di SNC Pamupuk, supaya bisa berkolaborasi mewujudkan visi dan misi saya di lapangan nanti. Saya akan ciptakan iklim komunitas praktisi di sekolah yang lebih baik, lebih mapan lagi gitu. Saya akan berdayakan, saya akan ciptakan satu komunitas itu katakanlah KKG tapi tingkat sekolah gitu Pak. Kalau KKG kan biasanya di tingkat gugus, ini mah saya akan kembangkan KKG di tingkat sekolah. Saya tidak akan membedakan ini guru kelas, ini guru penjas, ini guru bidang studi PABP, enggak. Tapi saya akan gabungkan semua guru itu ditampung semua, minta aspirasinya apa yang diinginkan. Misal guru kelas keinginannya tentang pembuatan program segala macam saya tampung, kemudian guru agama juga mungkin saya akan tampung permasalahannya apa yang diinginkan, kemudian guru olahraga juga sama. Nah, setelah ditampung, mungkin saya akan beri pengarahan di dalam KKG tingkat sekolah itu, Pak. Oh iya. Ya, kemudian selanjutnya saya akan kembangkan. Biasanya kan permasalahan di lapangan itu guru-guru tentang pembelajaran baik pedagogik maupun profesional. Mungkin saya akan bidik tersebut di lapangan. Kemudian saya juga mungkin akan berkoordinasi dengan ketua KKG Pak yang baru. Dan kemungkinan ketua KKG kan junior saya itu Pak. Mungkin bisa diajak kerjasama, katakanlah bisa memberikan masukan di komunitas di SDC Pamupuk ini. Kemudian lebih lanjut lagi saya juga akan berkolaborasi, minta pandangan, minta arahan, juga minta pemantapan materi dari pengawas bina gitu Pak, supaya beliau berkenan hadir untuk datang ke sekolah memberi binaan kepada guru-guru saya. Itu Pak mungkin yang akan saya lakukan deh. Ya. Rencana Bapak itu sangat bagus sekali, Pak. Apa yang telah Bapak rencanakan barusan, berkolaborasi dengan pengawas, berkolaborasi dengan pekerja sekolah mungkin ya. Kalau Iya, mungkin di kecamatan itu kelompok kerja KKG, sekarang kalau kelompok kerja sekolah, lalu betul. Bapak akan merencanakan berkolaborasi, terus apalagi ya tadi teh lebih paham seperti itu ya, agar semua memahami apa yang Bapak inginkan. Nah, dari kolaborasi itu semua, mungkinkah itu akan berhasil, Pak? Insya Allah Pak, katakanlah mangjada wajada gitu Pak. Barang siapa yang sungguh-sungguh insya Allah pasti berhasil. Jadi sementara ini kan tidak ada pembinaan baik di tingkat sekolah gitu kan. Guru kepala sekolah yang lama juga biar saja mereka menggali sendiri. Seperti itu, katakanlah diabur lah bahasa Sundanya apa ya. Nah, jadi saya sekarang akan kondisikan, saya akan ramu dulu kan, saya minta Pak, saya minta pendapat dari mereka, kelemahannya apa, keinginan seperti apa, kemudian saya beri share lah Pak pengetahuan yang saya terima selama diklat, waktu dulu baik di KKG bermutu, baik di kegiatan keprofesianan berkelanjutan, baik pada program PKP, tapi bukannya saya merasa pede, bukan, tapi saya akan share saja pengetahuan saya, tapi saya juga tidak mengindahkan, perlulah dukungan dari pengawas gitu Pak, ya. supaya memberikan pemantapan lebih gitu Pak, ya. Untuk guru-guru tersebut. Insya Allah lah minimal sekarang misal di nilai 5 atau nanti
nilainya bertambah jadi kompetensi guru jadi 7, ya maksimalnya mau 8 atau 9 gitu Pak. Ya, baik Pak. Ya, dengan barusan saya kemukakan, lalu Bapak mengemukakan, mudah-mudahan ya Pak ya, praktisi di sekolah Bapak itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan Bapak. Mungkin itu ya Pak ya? Iya, ya, siap Pak. Iya Pak, terima kasih. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apabila di kemudian hari ada sesuatu yang perlu disampaikan, silakan Bapak bisa menghubungi saya kembali Pak. Mungkin itu Pak. Jadi gini Pak ya, setelah saya berhubungan dengan seorang coach Hendy, jadi saya bisa menarik kesimpulan sendiri barangkali ya Pak. Oh iya, silakan Pak. Saya gundah gulana dengan ide saya, dengan kecemasan saya ketika saya masuk ke sekolah ini lagi dengan posisi baru sebagai kepala sekolah. Ternyata setelah ngobrol sama Coach Hendy, oh ternyata langkah saya udah pada realnya, udah betul gitu. Bahwa memang kita masuk ke sekolah yang baru, meskipun ke sekolah lama kalau saya ke sekolah lama dengan posisi baru, saya tetap saja melaksanakan kegiatan rutinitas seperti guru biasa saja, tidak ada lebih gitu lah. Oh ini sekarang saya masuk enggak, saya mau berjalan normal, kemudian saya akan ciptakan iklim kegiatan di sekolah itu lebih bagus lagi, dimulai dengan pembentukan komunitas kelompok kerja di sekolah. Saya menampung dari aspirasi mereka, keinginan mereka, kemudian kelemahan mereka seperti apa, kemudian nanti saya share dalam komunitas tersebut, share pengetahuan Pak, bukan dari saya juga, tapi guru-guru yang lain juga kan sharing share pengetahuan. Terakhir saya akan minta pemantapan materi dari pengawas bina. Itu Pak mungkin ya obrolan. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Sama-sama Pak. Ya. Tadi mah beban berat Pak menumpuk pada pikiran saya, sekarang sudah plong ya. Plong. Alhamdulillah. Dan tadi Coach menyatakan bahwa kapan-kapan memberikan waktu untuk saya bisa berkomunikasi. Terima kasih juga ya Coach. Saya akan bina komunikasi dengan Coach, luangkan waktu yang banyak untuk saya Pak. Terima kasih saya diberikan waktu itu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ahmad, sama-sama, sampai jumpa kembali Pak Ahmad. Juga Coach Hendy juga meluangkan waktunya. Terima kasih lah untuk saya. Terima kasih untuk kemajuan Sekolah Esensi Pameng. Mungkin itu Pak dari saya, ditutup saja ya Pak ya, karena mungkin Bapak ada keperluan, saya juga harus mengisi rapat dengan komite sekolah Pak. Mohon maaf. Terima kasih, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Pak. Terima kasih. Ya, Pak Ahmad, Pak Hendy, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, sedikit Pak Hendy, saya ingin bertanya Pak Hendy, dari tadi hasil latihan coaching, kira-kira kemampuan bertanya berbobot Pak Hendy jadi berapa sekarang? Perasaan saya tadi sebelum sekarang ya, mungkin jadi 6 gitu boleh ya. Jadi 6, dari 5 naik jadi 6 ya. Baik. Tadi ketika Pak Hendy ingin bertanya, kesulitannya itu apa Pak Hendy? Ya, kesulitannya begini Bu, kan ini langsung ketika saya bertanya apa yang Bapak akan dikomunikasikan untuk hari ini. Nah, serentak Pak Ahmad bicara bahwa praktisi di komunitas sekolah. Berarti langsung saya betul berpikir langsung, wah apa ini ya? Harus apa saya gitu untuk kembali bertanya. Gitu. Itu Bu ya kesulitannya. Pak Hendy tidak memahami komunitas atau apa ini? Ya, maksud komunitas di sini apa ya gitu? Apakah komunitas apa itu Bu? Tadinya seperti itu kan, belum tahu. Ternyata ketika Pak Ahmad sudah menjelaskan bahwa komunitas yang dimaksud adalah komunitas yang ada di sekolah, baru saya paham. Baik.
Berarti kesulitannya ketika memahami tujuannya ke arah mana, begitu ya? Ya. Baik. Nah, ini sesuai dengan supervisi yang ingin dilihat oleh saya itu tentang pertanyaan berbobot yang Pak Hendy lakukan ketika coaching ya, begitu. Saya mencatat tadi Pak Hendy melakukan 4 pertanyaan. Pertama, perkenalan, kemudian meminta tujuannya apa ketika akan coaching, kemudian rencana apa yang ingin dilakukan oleh coaching, dan terakhir Pak Hendy menanyakan kemungkinan apakah yang akan dilakukan oleh coaching itu bisa berhasil atau tidak. Dari 4 pertanyaan yang Pak Hendy lakukan tadi, mungkin untuk perkenalan itu sudah biasa ya, menanyakan tujuan. Nah, ketika menanyakan tujuan, kalau dikaitkan dengan akhirnya pertanyaan yang terakhir, bahwa Pak Hendy itu tidak memahami komunitas apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Ahmad, berarti pertanyaan di tujuan itulah yang perlu digali lagi. Karena saya tadi mendengarkan Pak Hendy hanya 1 kali bertanya di tujuan, begitu. Nah, ini mungkin di sini harus bisa 2-3 pertanyaan di sini, sehingga Pak Hendy paham betul tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Ahmad itu sampai mana, gitu. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang tadi. Ini komunitas yang seperti apa yang diminta, gitu. Nah, itu karena pertanyaan dari tujuan kurang digali, begitu. Kemudian perencanaan, tadi Pak Hendy membuat pertanyaan di perencanaan, ini sudah berbobot, bagus Pak Hendy. Kemudian pertanyaan terakhir juga ini sangat berbobot karena coaching sendiri yang bertanya. Cuma yang di akhir untuk proses tirta yang rangkuman itu tadi munculnya dari coaching. Harusnya dari Pak Ahmad ya munculnya, bukan dari Pak Hendy. Jadi untuk menyimpulkan itu Pak Hendy memberikan lagi pertanyaan kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad simpulkan sendiri gitu. Nah, di sini saya tidak mendengar Pak Hendy mempertanyakan untuk Pak Ahmad menyimpulkan dari kegiatan ini. Mungkin seperti itu Pak Hendy, sebenarnya sudah bagus, sudah berbobot pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hendy, hanya kurang jumlahnya aja gitu. Jadi hanya baru 2 sih kalau yang dilihat langsung ke tujuan dari coaching ini, baru 2 pertanyaan dari Pak Hendy. Dari 4. Yang 2-nya kan itu perkenalan, itu tidak biasa-biasa aja begitu ya, yang tidak langsung menjurus ke permintaan dari Pak Ahmad. Seperti itu Pak Hendy yang bisa saya sampaikan. Jadi bagaimana menurut Pak Hendy, bisa menyimpulkan sendiri? Ya, Ibu, terima kasih atas saran-saran dari Ibu. Saya juga memahami dan paham apa yang telah Ibu sampaikan. Betul, tadi waktu pertanyaan yang pertama saya juga kebingungan ya. Mungkin nanti ke depannya kalau misalkan saya menemukan kebingungan itu, saya akan mencoba lagi untuk menggali apa sih yang diinginkannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang terakhir, emang tadi saya tuh tadinya tuh ingin gimana ya, memancing gitu. Ternyata keceletot ucap gitu, malah mau langsung penutupan lagi. Dan alhamdulillah Pak Ahmad tadi dengan sendirinya merespon. Oh, saya akan menyimpulkan gitu. Baik Ibu, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, terima kasih. Demikianlah latihan untuk supervisi pendidikan. Saya Elis Anggia Budiarti sebagai supervisor, Pak Hendy sebagai coach, dan Pak Ahmad sebagai coaching, dan Bu Ima sebagai timekeeper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.